Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Fakendra. Saya akan mewawancari teman sebaya saya yaitu Fadilatul Khairi terkait dengan tentang virus corona. Satu, apakah Anda tahu atau pernah mendengar tentang virus corona? Ya, tahu. Jika pernah, dari mana Anda mengetahui informasi tersebut? Dari media sosial dan berita-berita televisi lainnya. Bagaimana reaksi Anda setelah kasus corona pertama kali diumumkan di Indonesia? Sangat kacau dan panik. Setelah Indonesia dinyatakan darurat corona, perubahan apa yang tampak oleh Anda? Orang lebih sering berketergantungan oleh HP. Apakah Anda mengetahui gejala seseorang yang tertular virus corona? Ya, tahu. Apakah Anda memiliki keluhan selama masa pandemi corona, terutama mengenai proses pendidikan yang dialihkan secara daring? Ada, yaitu seperti sulit memahami pelajaran. Bagaimana cara Anda menghadapi situasi di mana terjadi perubahan besar dalam proses pembelajaran yang dialihkan ke daring disebabkan oleh mewabahnya virus corona tersebut? Dengan mengikuti aturan pemerintah. Apakah Anda mengetahui langkah-langkah protokol kesehatan? Ya, tahu, seperti cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Apakah Anda menjalankan protokol kesehatan tersebut? Ya, Kenapa? karena saya tidak ingin tertular. Apakah orang terdekat Anda atau Anda sendiri pernah terinfeksi virus corona? Tidak. Menurut Anda, adakah kebiasaan baru yang muncul atau kebiasaan yang berubah sejak pandemi virus corona? Ada seperti sering mencuci tangan dan lebih memperhatikan lingkungan. Ya, sepertinya sampai di situ saja wawancara saya terhadap teman sebaya saya tentang virus corona. Bila ada kesalahan, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Maulana. Saya Mama Raffi. Saya akan mewawancarai teman sebaya saya, Hafiz Ibnu Adin, yang terkait tentang virus corona. Apakah Anda tahu atau pernah mendengar tentang virus corona? Ya, pernah saya dengar. Jika pernah, dari mana Anda mengetahui informasi tersebut? Saya mengetahui informasi tersebut dari berita di TV dan informasi yang saya dapat dari sosial media. Bagaimana reaksi Anda setelah kasus corona pertama diumumkan di Indonesia? Saya menjadi panik dan kaget setelah mendengar informasi tersebut. Setelah Indonesia dinyatakan darurat corona, perubahan apa yang tampak oleh Anda yang terjadi di lingkungan sekitar Anda? Saya menjadi pemalas dan sering di rumah. Apakah Anda mengetahui gejala seseorang yang tertular virus corona? Ya, saya mengetahuinya. Apakah Anda memiliki keluhan semasa pandemi corona, terutama mengenai proses pendidikan yang dialihkan ke daring? Ya, di rumah saya sangat sulit untuk belajar. Bagaimana cara Anda menghadapi situasi di mana terjadinya perubahan besar dalam proses pembelajaran yang dialihkan ke daring disebabkan oleh mewabahnya virus corona di negara kita? Ya, saya mengikuti protokol kesehatan dengan benar. Apakah Anda menjalankan protokol kesehatan dengan patuh? Ya, saya melaksanakannya dengan patuh. Apakah orang-orang terdekat Anda atau Anda sendiri pernah terinfeksi virus corona? Tidak. Menurut Anda, adakah kebiasaan baru yang muncul atau kebiasaan yang berubah sejak pandemi corona? Kebiasaan baru, saya menjadi lebih lalai dan sering bermain HP. Sekian dari kami. Wawancara Terima Hafiz Ibnu Adin kasih. tentang virus corona. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliaus Maula. Saya dari kelas XE4. Saya akan mewawancarai Bapak Dasrial sebagai perwakilan dari masyarakat tentang kasus COVID-19. Baik Pak Das, saya akan memulai wawancaranya. Yang pertama, apakah Bapak tahu atau pernah mendengar tentang virus corona? Pernah dan tahu. Jika pernah, dari manakah Bapak mengetahui informasi tersebut? Informasi tentang corona itu Bapak ketahui melalui media televisi dan media sosial lainnya. Bagaimana reaksi Bapak setelah kasus corona pertama diumumkan di Indonesia? Ya, khawatir, takut, was-was dan menakutkan lah. Setelah Indonesia dinyatakan darurat corona, perubahan apa yang tampak oleh Bapak dan apa yang terjadi di lingkungan sekitar Bapak? Perubahan yang nampak di sekitar lingkungan masyarakat di sekitar sini
yang Bapak lihat ya interaksi antar sesama manusia agak mulai berkurang dan berjarak. Nah, sementara perekonomian pun mulai terbatasi dengan adanya mulai berdampak dengan dibatasinya tempat-tempat usaha dan tempat-tempat rekreasi lainnya. Apakah Bapak mengetahui gejala seseorang yang tertular virus corona? Yang Bapak ketahui melalui media sosial dan televisi dan berita-berita lainnya ya, yang penting yang salah satunya demam tinggi, batuk dan kejang-kejang. Sesak nafas ya, bukan kejang-kejang, sesak nafas. Apakah Bapak mengalami kesulitan selama masa pandemi corona ini? Kesulitan dalam hal masalah corona ini ya, masa kesulitan dengan beragam-ragam banyak kegiatan-kegiatan yang tertunda, serta untuk usaha pun kita akan terbatas juga. Jadi akhirnya berdampak secara ekonomi, sosial dan karakter masyarakat pun berubah juga secara sendirinya karena dibatasi. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak mengetahui langkah-langkah protokol kesehatan? Kalau langkah-langkah protokol kesehatan yang Bapak ketahui yaitu pertama menjaga jarak, yang kedua rajin mencuci tangan, yang ketiga menghindari untuk berkumpul secara bersama-sama, apalagi di ruang tertutup. Ya, kira-kira seperti itulah. Oke, apakah Bapak menjalankan protokol kesehatan dengan patuh? Ya, namanya masyarakat ada yang patuh, ada juga yang tidak. Kalau yang patuh tentu urusan kita di luar lingkungan pasti patuh lah. Seperti kita mau ke pasar raya, ke kantor-kantor, tetap kita patuhi aturan protokol kesehatan, terutama dalam hal memakai masker. Kalau di rumah atau lingkungan terdekat kita kadang ya tidak pakai masker. Namun lihat situasi juga. Kalau kita tidak banyak yang berkumpul, ya kita tidak pakai masker. Tapi kalau kita banyak berkumpul di lingkungan kita akan pakai masker. Begitu kira-kira. Oke Pak, apakah orang-orang terdekat Bapak atau Bapaknya sendiri pernah terinfeksi virus corona? Kalau Bapak sendiri alhamdulillah tidak pernah. Menurut Bapak, adakah kebiasaan baru yang muncul atau kebiasaan yang berubah sejak pandemi corona ini? Kalau kebiasaan baru yang jelas interaksi sesama manusia pasti berubah. Seperti kayak dulu. Kalau dulu ketemu sama teman atau orang lain atau sahabat-sahabat, kita bersalaman. Sekarang kita salamnya kadang jarak jauh. Dan bicara pun dulu kita dekat-dekat, sekarang kita agak menjarak. Ya, perubahan secara sosial tentu ada. Bagaimana cara Bapak menghadapi situasi sulit yang disebabkan oleh mewabahnya virus corona di negara kita ini? Cara menghadapnya ya kita taati peraturan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Ya, seperti jaga jarak, mencuci tangan, serta hindari berkumpul. Dan serta pakai masker kalau kita mau keluar. Baiklah, kira-kira wawancara kita bersama Bapak Dasrial sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dasrial atas waktu dan partisipasinya untuk wawancara yang saya lakukan pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Alsaira Renata dari kelas 10E4 kelompok 3. Saya ingin mewawancarai masyarakat di sekitar rumah saya mengenai virus corona. Saya mewawancarai masyarakat di dekat rumah saya yang bernama Ibu Nini. Pertanyaan pertama adalah, apakah Ibu tahu atau pernah mendengar tentang virus corona? Ya, pernah.
Jika pernah, dari mana Ibu mengetahui informasi tersebut? Dari berita yang ada di televisi dan media sosial. Bagaimana reaksi Ibu setelah kasus corona pertama diumumkan di Indonesia? Ada rasa khawatir dan cemas. Setelah Indonesia dinyatakan darurat corona, perubahan apa yang tampak oleh Ibu yang terjadi di lingkungan sekitar Ibu? Perubahan yang terjadi itu dari segi ekonomi agak ada kesulitan dalam segi ekonomi. Apakah Ibu mengetahui gejala seseorang yang tertular virus corona? Iya, tahu. Apakah Ibu mengalami kesulitan yang berarti selama masa pandemi corona? Mengalami kesulitan iya, tapi kesulitan yang berarti tidak. Apakah Ibu mengetahui langkah-langkah protokol kesehatan? Iya, tahu. Apakah Ibu menjalankan protokol kesehatan dengan patuh? Jika tidak, kenapa? Jika iya, kenapa? Iya, saya menjalankan prokes dengan patuh. Bagaimana cara Ibu menghadapi situasi sulit yang disebabkan oleh mewabahnya virus corona di negara kita? Lebih banyak melakukan aktivitas di rumah daripada di luar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalista dari 10 E4 SMA Negeri 2 Padang mendapat tugas proyek biologi untuk mewawancara nakes. Apakah kakak bersedia untuk diwawancara? Bersedia. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan Kalista tanyakan. Yang pertama, bisakah kakak menjelaskan karakteristik virus corona dan berbagai virus corona yang sudah pernah mewadah di Indonesia juga dunia? Terima kasih atas pertanyaannya ya Kalista. Jadi sebagaimana yang kita tahu, jadi kan virus corona ini dia itu sudah ada sejak tahun 2019. Nah, pertama kali ditemukan itu tuh di Wuhan di Cina. Nah, virus corona ini dia itu virus yang menyerang sistem pernafasan, di mana penyakit ini tuh infeksinya itu kan karena virus. Nah, namanya itu Severe Acute Respiratory Syndrome, maka disingkat dengan SARS-CoV-2. Nah, virus corona ini dia biasanya menyebabkan gangguan pernafasan ringan sampai berat, tergantung dari yang diserangnya. Jadi tiap orang itu berbeda-beda. Nah, untuk sampai sekarang itu sudah banyak jenis-jenis dari corona ini. Yang pertama kali itu waktu pertama kali tahun 2019 itu yang pertama kali itu ditemukan adalah varian